Hai guys, welcome to Drama Life Indonesia. Kita punya banyak banget cerita dan gambar keren. Please subscribe supaya kamu gak ketinggalan serunya. Erick Thohir. Siapa sih yang gak kenal Erick Thohir? Erick Thohir merupakan salah satu sosok berpengaruh di Indonesia loh. Kesuksesan yang dicapai pada usia muda membuatnya dianggap sebagai tokoh inspiratif yang patut anak muda ikuti jejaknya. Hal paling membanggakan dari perjalanan karirnya adalah menjadi Menteri BUMN atau Badan Usaha Milik Negara ke-9. Nah, kamu pasti penasaran kan gimana sih profil Erick Thohir sampai bisa sukses seperti sekarang? Yuk simak videonya. Erick Thohir yang lahir di Jakarta pada 30 Mei 1970 adalah seorang pengusaha asal Indonesia dan merupakan salah satu pendiri Mahaka Media, sekaligus Menteri BUMN periode 2019 sampai 2024. Erick adalah anak dari Teddy Thohir, salah satu pemilik co-owner dari grup Astra International bersama William Suryajaya. Saudaranya, Garibaldi Thohir adalah seorang bankir investasi yang sukses dan disegani. Bahkan pada tahun 2012, Garibaldi masuk ke dalam daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Figur ayah dan kakak ini tentunya yang memberi pengaruh terhadap Erick Thohir untuk memiliki jiwa bisnis yang kuat. Ia juga memiliki kakak perempuan bernama Rika. Jiwa bisnis Erick rupanya sudah terlihat dari kecil, di mana anak-anak usia 9 tahun biasanya sering menghabiskan waktu dengan bermain. Tapi Erick pada usia semuda itu sudah melakukan bisnis kecil-kecilan. Hal ini berawal dari Erick yang mendapati seorang bapak-bapak yang berjualan biji karet. Karena memang gemar bermain biji karet, serta merasa kasihan melihat bapak-bapak itu, lantas ia bersama teman-temannya patungan membeli seluruh biji karet dan mencetuskan ide untuk menjual sejumlah biji karet tersebut. Adapun alasan lain untuk menjual biji karet tersebut karena tangan mereka merasa sakit akibat setiap hari bermain biji karet. Pada akhirnya, hasil dari penjualan biji karet itu mereka tabung ke celengan serta sebagian digunakan untuk membeli siomay. Perjalanan pendidikan Erick dari kecil hingga lulus SMA dilaluinya di tanah kelahirannya. Barulah saat menempuh jenjang perguruan tinggi, ia berpindah ke Amerika Serikat. Pada tahun 1991, Erick mendapat gelar Bachelor of Arts setelah menyelesaikan studinya di Glendale University. Kemudian, Erick memperoleh gelar Master of Business Administration dari California University pada tahun 1993. Sekembalinya ke Indonesia, bersama Muhammad Lutfi, Wisnuwardana, dan Raden Hari Zulnardi, ia mendirikan Mahaka Group. Perusahaan ini membeli Republika pada tahun 2001 saat berada di ambang kebangkrutan. Karena belum berpengalaman di bisnis media, ia mendapatkan bimbingan dari ayahnya, serta Jacob Utama dari Kompas dan Dahlan Iskan dari Jawa Pos. Erick menjadi Presiden Direktur PT Mahaka Media hingga 30 Juni 2008, kemudian ia menjabat sebagai komisioner pada Juni 2010. Mahaka Group berhasil menguasai majalah A+, Golf Digest, dan Parents Indonesia. Untuk bisnis surat kabar, perusahaan ini memiliki Surat Kabar Republika dan Sinciu Indonesia. Mahaka Group juga melebarkan sayapnya di bisnis stasiun TV dan radio seperti Jack TV, Female Radio, stasiun radio Gen 98,7 FM, dan Prambors FM. Selain bisnis di dunia media, Erick juga memiliki minat yang tinggi pada olahraga khususnya basket loh. Dari kegemarannya itu, Erick pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi pada periode 2006 sampai 2010 dan menjabat sebagai Presiden Asosiasi Bola Basket Asia Tenggara atau SIBA selama 2 periode, yakni 2006 sampai 2010 dan 2010 sampai 2014. Nggak cuma itu aja loh, ia juga menjadi orang Asia pertama yang memiliki klub National Basketball Association atau NBA dengan membeli saham Philadelphia 76ers. Dalam klub bola basket di Indonesia, Erick memiliki 2 klub, yakni Satria Muda Britama dan Indonesia Warriors.
Tidak hanya olahraga basket, Eric juga membeli saham mayoritas klub sepak bola asal Amerika Serikat yang berbasis di Washington DC, yakni DC United pada Juli 2012. Setahun selanjutnya, Eric dan dua pengusaha tanah air lainnya, yakni Rosan Ruslani dan Handi Sutejo, berhasil mengakuisisi saham Inter Milan sebesar 70%. Nama Erick Thohir seketika mencuat di dunia persepakbolaan dunia setelah membeli Inter Milan. Hanya saja, ia melepas seluruh saham Inter Milan miliknya ke perusahaan investasi asal Hong Kong, Lion Rock Capital pada tahun 2019. Selain itu, Erick juga menduduki jabatan sebagai komisaris dari klub sepak bola Persib Bandung bersama 5 pemilik lainnya, yakni Umuh Muhtar, Kuswara S. Taryono, Zainuri Hashim, Iwan Dermawan, dan Yoyo S. Adireja. Gak hanya puas sebagai pengusaha, Erick mulai menginjakan kaki di dunia politik nasional dengan menjadi ketua tim kampanye nasional atau TKN. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Joko Widodo atau Jokowi di Posko Cemara Menteng pada September 2018. Salah satu alasan terpilihnya Erick Thohir yakni karena ia dinilai sukses dalam berbagai hal. Selain dikenal sebagai pengusaha sukses, Erick Thohir juga sukses menyelenggarakan Asian Games 2018. Alasan lainnya, nama Erick sudah dikenal di kalangan milenial atau anak muda-mudi masa kini. Pada tahun 2018 lalu, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Asian Games yang terselenggara pada 2 kota, yakni Palembang dan Jakarta. Kesuksesan Erick terbukti pada meriahnya acara pembukaan dan penutupan dengan konsep yang menarik terkhusus kalangan milenial. Konsep yang beliau usung pada pembukaan adalah pertunjukan yang menonjolkan identitas bangsa Indonesia. Puncak penutupan mengundang 2 boyband asal Korea yang sedang menjadi idola banyak kalangan dan beberapa artis terkemuka dari beberapa negara lainnya. Tiket pertunjukan sebanyak 40.000 ludes terjual hanya dalam jangka waktu 24 menit. Selain memastikan kesuksesan perhelatan Asian Games 2018, Erick Thohir juga memperhatikan aspek keselamatan semua kontingen supaya baik-baik saja selama di Indonesia dan bisa pulang ke negara asalnya dengan selamat. Keberhasilan Erick mempromosikan citra baik Indonesia dalam ajang bergengsi ini membuatnya diganjar anugerah Inspirator Go International dalam ajang Golden Awards Siwo PBI Pusat 2019. Kemudian, pada 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyertakan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Salah satu gebrakan pria kelahiran 1970 ini adalah menunjuk Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai komisaris utama PT Pertamina. Menurut Erick, Ahok bisa jadi sosok pendobrak untuk memimpin perusahaan BUMN sekelas Pertamina. Kesuksesan Erick menjadi Menteri BUMN membuatnya mendapat penghargaan The Most Influential Minister 2020 di ajang CNBC Indonesia Award 2020. Beliau juga memperoleh penghargaan sebagai penggerak ekonomi syariah oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, gak sampai di situ aja nih. Erick juga meluncurkan buku berjudul Akhlak untuk Negeri. Buku ini diluncurkan Erick sebagai landasan bagi BUMN untuk masuk dan merajai pasar internasional. Buku Akhlak untuk Negeri ini merupakan buah karya pemikiran Erick dibantu Presiden ESQ Group Ari Ginanjar Agustian dalam penyusunan buku ini. Wah, keren banget kan Bapak Erick Thohir? Gimana nih? Sudah mengobati rasa penasaran kamu kan?
Terima kasih sudah menonton video kami. Kami sangat bersyukur dapat viewers baik dan ramah hati yang akan jadi subscriber kami. Sekalian tombol loncengnya ya.